sifat, ya, zat, sifat dan ini tulisan kalimat-kalimatnya ada beberapa yang sama persis Pak, di dalam bahasan kitab-kitab tauhid yang lain. Kayak Syarah Tijandaruri, kemudian beberapa kitab tauhid yang lain itu hampir sama. Malah ada yang sama persis Pak. Itu kalimatnya, padahal ini karangan ulama-ulama as-sabiqun. Itu orang-orang terdahulu. Ya. Tadi bahwa dapat melihat Allah Subhanahu wa taala nanti ya, sebagai nikmat yang diberikan dan pelebutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang baik. Itu amal soleh dan sebagainya semuanya. Wa itmaman minhu bin na'imi bin nazar ila wajhil karim. Sebagai penyempurna dari sisi dia, dari sisinya, sebagai pemberi nikmat untuk melihat kepada wajahnya yang maha mulia. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, qadirun yang maha berkehendak, jabbarun yang maha memaksa, la ya'tarihi qusurun wala ajzun, yang tidak ditimpa dengan segala kekurangan, yang tidak dikenai dengan segala kekurangan atau dengan segala kelemahan. Wala ta'khudhu sinatu wala naum, yang tidak pernah merasakan kantuk dan tidur. Itu kayak kita sampai kantuk, makanya saya kalau mau kesini tidur. Karena dari istiqlal maunya pas aja tuh fresh, saya istirahat. Pokoknya nyampe pendurenan, udah saya langsung tidur. Mau 10 menit, 15 menit, pokoknya saya tidur. Faidullah itu. Padahal tidur habis asar udah bagus sebenarnya. Cuma saya paksa-paksa karena kadang-kadang habis capek. Ya ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasakan kantuk dan tidur. Wala yu'ariduhu fana wala mautun. Kemudian tidak ditimpa oleh kepunahan dan mati. Wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtira'i. Dan sesungguhnya dia dengan kesendiriannya, ya, menciptakan makhluk ini dengan kesendiriannya, Pak, menciptakan makhluk. Ya, dulu belum ada malaikat macam-macam, Allah semuanya yang menciptakan. Bukan malaikat di sini. Maka sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semua. Al-mutawahhidu bil ijadi wal ibda'i, dan dialah sendiri yang menciptakan itu semua. Wa annahu 'alimun bi jami'il ma'lumat, dan sesungguhnya dia maha mengetahui, meliputi segala sesuatu. Muhitun bima yajri min tuhumil aradi ila 'ala samawat, meliputi segala apa yang terjadi di muka bumi ini sampai dasar bumi, sampai lapisan yang tertinggi dari langit. Itu tidak ada yang terlewat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil biji apa? Sekarang bukan zarrah itu bukan biji sawi lagi, biji atom. Jadi ada yang lebih kecil dari biji sawi. Fil ardi, di bumi, dan tidak juga di langit. Bal ya'lamu dabiban namlatis saudai ala sakhratis samai fil lailatil dhulmai. Ini ada nih di kitab Tijandaruri ini, kalimatnya nih hampir persis sama Pak. Bahkan dia mengetahui gerak
yang hitam di atas batu yang hitam juga. Di dalam malam yang gelap. Wa yudriku harakat az-zarri fil jawil haru. Kemudian dia mengetahui pergerakan debu di langit. Kita tidak tahu kan ini ada debu di sebenarnya. Kita tidak tahu. Allah sekali sih debu ini yang sekarang. Kalau kan kita kadang-kadang di kaca malam gitu ya. Itu tidak lepas dari pengetahuan Allah. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui yang tersembunyi, rahasia dan tersembunyi. Wa yatali'u ala hawaditsid dhamair. Kemudian dia dapat mengetahui apa yang terbesit di dalam hati. Wa harakatil khawatir, dan apa yang ya hampir sama sebenarnya kalimat ini hampir sama Pak. Harakatil khawatir ini yang bergerak juga di dalam perasaan ini, di dalam hati juga. Wa khafayatis sarair, dan yang tersembunyi dan yang rahasia. Bi'ilmin qadimin azaliyin lam yazal mawsufan bihi fi azalil azal. Dengan ilmunya Pak, yang terdahulu, azali, yang sudah ada sejak zaman azali, lam yazal mausufan, yang mana tetaplah dia disifati dengannya di zaman azal yang lebih azali. Jadi pengetahuan Allah dengan pengetahuan yang tetap itu semua sudah ada sejak zaman azali. Zaman azali itu dunia ini belum diciptakan, belum ada apa-apa, itu azali kita nggak tahu kalau alam bisa itu azali itu maksudnya. Wa Allahu ta'ala mudirun bil kainat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengurusi segala makhluk. Mudabbirun lil hadisat, kemudian mengatur makhluk semuanya. Fala yajri fil mulki wal malakuti amrun illa bi qada'i wa qadari wa hikmatihi wa masyiatihi. Segala yang ada ini tidak lepas, tidak lari, maksudnya tidak lepas di dalam kekuasaan dan kerajaan Allah. Amrun illa bi qada'i, kecuali dengan ketetapannya dan takdirnya dan hikmahnya dan ketentuannya. Fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah kehendaki maka jadi. Kun fayakun. Kalau dia tidak berkehendak maka tidak jadi. Ini berkehendak ini kan kudroh, iroh. Kudroh itu kuat, berkuasa. Kemudian irodah itu berkemauan, berkeinginan. La radda li amrihi wa la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang menolaknya, ya, berkaitan dengan perintah. Jika Allah sudah memerintah, tidak ada yang bisa menolak. Saudara, ini kalau Allah udah nyuruh pergi Pak, pergi. Kita nggak mau haji Pak, tapi Allah mau, ya aku pergi haji. Ini misalnya Pak Soleh jadi pengusaha, nggak ada yang bisa mencegahnya menjadi seorang pengusaha yang kaya. Itu Pak, kalau Allah udah bertahan. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang dapat menentang dari hukumnya. Kalau Allah udah bilang kamu rusak gara-gara apa misalnya, banyak maksiat dan sebagainya, ya sudah rusaklah hidupnya. Wa annahu ta'ala summa
Sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha sangat mendengar dan Maha melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiyah. Tidak dapat luput dari pendengarannya untuk didengarkan walaupun dia tersembunyi. Ini di dalam rumah, Pak. Ini udah jendelanya digelas, pintunya rapat, steril semua. Itu nggak bisa hilang atau nggak bisa luput dari pendengaran Allah. Kalau Allah mau tahu ini rahasia orang lagi ngomong, Pak, ini ada yang tahu aja. Gitu, Pak. Wala yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa ibtaqa. Tidak hilang dari penglihatan Allah, ya, yang sesuatu dilihat walaupun dia halus. Begitu halusnya. Kalau sudah Allah itu kelihatan. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun. Dan tidak dibatasi pendengarannya dengan jauh. Wa annahu ta'ala mutakallimun amirun nahi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha berfirman, yang memerintahkan, yang maha memerintahkan dan yang maha melarang atau mencegah. Wa'idun mutawakkilun, yang maha memberi janji dan maha mengancam. Yang dulu kita bahas ini, Pak, benar-benar ditanam ini, Pak. Jadi jangan didengerin begitu aja, ntar besok biar nggak sholat santai. Jadi kalau Allah udah merintahkan, ini jadi. Kalau mengancam itu pasti, Pak. Makanya banyak orang yang tidak kepikiran saat dia meninggalkan sholat. Karena Allah sudah mengatakan kalau orang yang sukses dalam hidup adalah orang-orang yang memelihara sholat, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, apalagi orang yang nggak sholat, mereka ditanya tuh, enak aja. Ini nikmat atau apa? Itu hati-hati juga. Wa annal Qur'ana wa Taurat, dan sesungguhnya Al-Quran dan Taurat, wal Injil dan Injil, wal Zabur dan Zabur, kutubuhu munazzalatun ala Rasulih alaihi salam, adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi salatu wassalam. Wa annahu ta'ala kallama Musa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Semoga Allah menyelamatkan atas beliau sampai selamat. Dikalami dengan firman alladzi huwa sifatul dzati, yang adalah itu adalah sifat zatnya. Apa? Sifatnya apa? Wujud, tidak, bahwa mukhalafatu lil hawadits, yang ta'ala bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, gitu Pak. Qadirun, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakal. Ini sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kalam, mutakal. Jadi itu bagian dari sifat Allah Subhanahu. La khalqun min khalqihi, tidak ciptaan dari ciptaan. Baik, wa al-Qur'an kalamullah laysa bimakhluqin. Kita bahas sedikit. Wa al-Qur'an, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Ini yang kemarin saya sampaikan. Terakhir, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Laisa bimakhluqin fayadil. Al-Qur'an ini bukan makhluk yang nanti akan rusak. Kan makhluk gitu, suatu saat akan rusak, punah gitu ya. Wala
sifatnya li makhluqin fayadfar, dan bukan sifat bagi ciptaan, nanti juga akan sirna. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwahu illa wa huwa haditsun bi fi'li. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci, Dia dan Maha Tinggi, tidak ada yang wujud selainnya kecuali Dialah yang menciptakannya dengan perbuatan. Jadi semuanya ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk semuanya ini Pak, yaitu dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.